Halo adik-adik, kita ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang faktor-faktor luar. Ya, faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita mulai. Faktor-faktor luar, apa sajakah itu? Faktor luar. Oke ya. Jadi faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ini adalah faktor suhu. Oke ya, suhu ini penting karena mempengaruhi kerja enzim dan hormon yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Setiap tumbuhan itu memiliki atau membutuhkan kisaran suhu tertentu, sehingga untuk suhu ini ada kategori untuk kebutuhannya. Yang pertama, ini adalah suhu minimum. Suhu minimum itu adalah suhu yang terendah yang masih bisa ditolerir oleh tumbuhan sehingga dia masih bisa melakukan proses pertumbuhan. Kemudian suhu optimum. Suhu optimum ini adalah suhu yang paling ideal untuk melakukan proses pertumbuhan ya. Nah, suhu optimumnya itu kisarannya adalah antara 22 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Sehingga kalau minimum berarti nanti adalah yang kurang dari 22 derajat Celcius. Nah, setelah itu ada lagi yaitu suhu maksimum. Nah, kalau suhu maksimum berarti di sini suhu ini adalah suhu tertinggi yang masih bisa ditolerir ya. Jadi di sini artinya dia akan lebih tinggi dari 37 derajat Celcius. Tetapi otomatis kalau sangat tinggi maka justru akan membuat tumbuhan tersebut berhenti beraktivitas karena mengalami kerusakan pada enzim dan hormonnya. Itu adalah suhu. Kemudian faktor yang kedua ya, faktor yang kedua ini adalah pH ya. Jadi pH atau derajat keasaman terutama yang berkaitan dengan tanah ya. Jadi tumbuhan itu ada yang bisa atau membutuhkan pH yang asam ya. Jadi di sini berarti ada tumbuhan yang biasa hidup di pH yang asam. Ini misalnya adalah tumbuhan yang biasa hidup di daerah gambut, itu kan asam, sangat asam ya tanahnya. Kemudian pH netral. Nah, ini adalah tumbuhan yang memang membutuhkan pH tanah yang kisaran pH-nya adalah 7 ya. Yang ketiga ini adalah basa. Nah, basa ini biasanya ditemukan di wilayah yang berkapur seperti jati ya. Dia membutuhkan wilayah yang memang tanahnya basa. Lalu sebenarnya pengaruh pH sendiri terhadap tumbuhan itu apa? Ya, ternyata pengaruhnya untuk pH ini adalah pada proses pengambilan ya. Jadi ini akan mempengaruhi ya, mempengaruhi akar ya, dalam menyerap zat hara ya. Jadi kalau misalnya pH-nya tidak sesuai, maka proses penyerapan zat haranya menjadi terganggu. Otomatis tumbuhan itu akan menjadi tumbuhan yang kekurangan nutrisi. Itu adalah pH. Kemudian yang ketiga ini adalah cahaya matahari ya. Jadi di sini adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini penting ya, terutama untuk proses fotosintesis ya. Jadi ini berkaitan dengan proses fotosintesis. Nah, adik-adik pasti sudah tahu bahwa di tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan garis lintang, maka cahaya matahari ini bisa menimbulkan apa yang disebut dengan fotoperiodisme ya. Jadi ini bisa menimbulkan apa yang disebut dengan fotoperiodisme. Fotoperiodisme yaitu periode pembungaan berdasarkan panjang pendeknya hari ya. Jadi itu di sini panjang atau pendeknya hari untuk berbunga. Panjang atau pendeknya hari ya untuk berbunga. Ya, untuk berbunga. Jadi otomatis nanti ada tumbuhan yang membutuhkan siang lebih panjang. Jadi yang dilihat adalah siangnya. Siangnya melebihi 12 jam.
Itu yang disebut dengan tumbuhan hari panjang. Jadi di sini nanti ada yang disebut dengan tumbuhan hari panjang. Tumbuhan hari panjang berarti dia hanya akan berbunga kalau siangnya lebih dari 12 jam. Kemudian ada tumbuhan hari pendek. Nah, tumbuhan hari pendek ini justru dia akan berbunga kalau siangnya itu kurang dari 12 jam. Ini biasanya terjadi pada kelompok tumbuhan yang hidup di wilayah subtropis ya. Jadi di situ ada menjelang musim panas misalnya gitu, hanya waktunya untuk siang itu sangat pendek sehingga dia pada saat itulah dia kemudian berbunga. Kemudian ada tumbuhan hari netral. Nah, kalau ini dia tidak memperhatikan apakah harinya panjang, apakah harinya pendek. Nah, itu dia tetap aja kalau mau berbunga ya berbunga saja ya. Jadi kalau tumbuhan hari panjang ini misalnya kayak kentang itu termasuk hari panjang ya. Kemudian kalau tumbuhan hari pendek ini misalnya adalah aster ya. Kemudian kalau hari netral ini misalnya seperti tanaman daerah subtropis, bayam misalnya seperti itu ya. Itu termasuk tumbuhan yang hari netral. Jadi sepanjang tahun dia bisa kapan saja dia akan berbunga. Itu adalah cahaya matahari. Jadi pengaruhnya terutama selain untuk fotosintesis adalah mempengaruhi periode pembungaan. Kemudian faktor yang keempat. Nah, ini faktor yang keempat itu adalah udara. Oke, adik-adik, faktor udara. Nah, udara ini bagaimana? Ada dua unsur udara yang penting. Ya, yang pertama ini adalah oksigen. Yang kedua, ini adalah karbon dioksida. Kenapa penting? O2 ini yang dibutuhkan untuk proses respirasi. Sementara karbon dioksida dibutuhkan pada proses fotosintesis. Nah, itu ya. Jadi ini O2 untuk respirasi, kemudian CO2 untuk proses fotosintesis. Jadi ini sangat penting untuk tumbuhan ya. Jadi kalau nggak bisa berespirasi, otomatis nggak bisa dapat energi untuk tumbuh. Kalau kemudian tidak ada karbon dioksida yang cukup, maka proses fotosintesis juga akan terganggu. Itu adalah faktor yang keempat tentang udara. Nah, kemudian yang berikutnya ini faktor yang kelima. Faktor yang kelima ini adalah nutrisi. Oke, jadi adik-adik, tidak hanya adik-adik yang membutuhkan nutrisi yang cukup, tumbuhan pun juga ya. Jadi di sini bentuknya adalah zat hara. Nutrisi bisa dikategorikan atau digolongkan menjadi dua untuk kebutuhan tumbuhan, yaitu yang disebut dengan unsur mikro dan unsur makro ya. Jadi di sini ada dua. Yang pertama yang disebut dengan unsur mikro. Ya, yang kedua adalah unsur makro. Maksudnya apa? Unsur mikro itu adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Jadi bukan ukurannya yang kecil ya, tapi diperlukan dalam jumlah sedikit, tetapi harus ada. Contohnya apa? Contohnya itu adalah unsur seperti besi, ya, Fe dan Mg. Dua unsur ini penting untuk proses pembentukan klorofil ya. Jadi kalau salah satu tidak ada, maka tumbuhan akan mengalami yang namanya klorosis ya. Jadi warnanya pucat karena klorofilnya jumlahnya kurang dari yang diharapkan. Kenapa? Ternyata di dalam tanah itu unsur besi dan Mg-nya itu tidak mencukupi. Kemudian kalau unsur makro, nah sama unsur makro dibutuhkan dalam jumlah besar ya. Ini yang diperlukan adalah contohnya apa? Karbon ya, kemudian hidrogen, kemudian oksigen, kemudian nitrogen. Ini yang penting ya. Jadi CHON. Ini penting, karbon itu nanti dalam bentuk karbon dioksida untuk proses fotosintesis, kemudian hidrogen nanti diambil dalam bentuk air ya, kemudian oksigen diambil dari udara, kemudian nitrogen juga ada yang langsung dari udara, tapi ada juga yang diambil dari senyawa-senyawa nitrat, nitrit yang ada di dalam tanah ya. Kemudian faktor yang berikutnya, yang keenam, ini adalah kelembapan udara. Oke ya, kelembapan udara. Nah, loh,
Apa kaitannya kelembapan udara dengan proses pertumbuhan? Jadi yang dimaksud dengan kelembapan udara ini adalah banyaknya uap air yang ada di udara pada saat tertentu, ya. Nah, kelembapan ini akan mempengaruhi proses, ya. Jadi ini akan mempengaruhi proses, yaitu apa? Transpirasi. Jadi akan mempengaruhi transpirasi atau proses penguapan. Nih ya, proses penguapan oleh organ apa? Oleh organ daun melalui stomata. Kalau misalnya udara pada saat itu, seperti misalnya musim hujan, itu biasanya kelembapan udaranya cukup tinggi. Jadi di udara itu kandungan uap airnya besar. Nah, ini akan menyulitkan proses transpirasi oleh tumbuhan. Lalu usaha tumbuhan itu apa? Untuk menanggulangi keadaan yang tidak menguntungkan ini. Dia akan mengeluarkan air dalam bentuk tetesan air yang disebut dengan gutasi, ya. Jadi kalau transpirasi ini kan pengeluarannya dalam bentuk apa, Dek? Uap air, ya. Tapi ada kalanya kelembapan yang tinggi itu akan memaksa tumbuhan untuk melakukan proses gutasi. Itu adalah keluarnya tetesan air. Biasanya kita menyebutnya dengan proses pengembunan. Ini kalau pada hari-hari biasa itu terjadinya biasanya pada pagi, ya. Pagi-pagi hari itu adik-adik bisa melihat kenapa pada tumbuhan itu bisa muncul tetesan air. Itu karena pada pagi hari umumnya kelembapan udaranya cukup tinggi sehingga si tumbuhan tidak mungkin melakukan proses transpirasi. Nah, lalu kalau misalnya tumbuhan tidak bisa mengeluarkan atau melakukan gutasi atau transpirasi, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ada gangguan pengangkutan zat hara dari tanah menuju ke daun karena airnya stuck di dalam tubuh tumbuhan. Jadi usaha tumbuhan untuk mengeluarkan uap air atau mengeluarkan tetesan air sebenarnya adalah untuk menguras supaya terjadi aliran air dari bawah ke atas. Sehingga kalau supaya tidak terjadi proses kekurangan nutrisi, ya. Jadi tumbuhan itu kalau ngangkut air dari bawah kan pasti disertai dengan pengangkutan zat hara. Itu adalah proses kelembapan. Jadi adik-adik, kalau misalnya kelembapan itu sangat tinggi, maka proses pengangkutan air itu menjadi berjalan lambat sehingga nampaknya menjadi berbanding terbalik, ya. Jadi kalau kelembapannya tinggi, maka proses transpirasi akan berjalan lambat. Tapi kalau kelembapannya rendah, maka transpirasi akan berjalan cepat, ya. Jadi kalau boleh saya tuliskan di sini nanti kelembapan udara akan berbanding terbalik dengan kecepatan transpirasi, ya. Jadi biar adik-adik tidak lupa apa pengaruhnya kelembapan. Nah, berikutnya unsur yang ketujuh. Nah, unsur yang ketujuh ini adalah air. Nah, apa pentingnya air, ya? Air penting untuk proses perkecambahan, untuk proses fotosintesis. Jadi di sini untuk proses fotosintesis pasti membutuhkan air. Kemudian juga proses perkecambahan tumbuhan pasti membutuhkan air, ya. Jadi ini adalah unsur yang penting di sini. Oh iya, adik-adik, ini bukan Mg tapi Mn. Nah, Mg-nya ada di sini. Ya, jadi Mg dan Fe, satunya unsur mikro, makro. Nah, ini penting untuk proses pembentukan klorofil. Kemudian yang terakhir ini adalah kecepatan angin, ya. Kecepatan angin. Kecepatan angin. Lah, apa pengaruh kecepatan angin terhadap proses pertumbuhan? Di sini kecepatan angin mempengaruhi proses transpirasi, ya. Jadi kalau misalnya anginnya lagi kenceng, berarti proses transpirasi itu juga akan berjalan cepat. Kalau transpirasinya cepat, berarti proses pengangkutan air dari tanah menuju ke daun juga akan berjalan lebih cepat. Nah, berbeda dengan kelembapan, maka kecepatan angin ini berbanding lurus dengan kecepatan transpirasi, ya. Jadi di sini kecepatan angin berbanding lurus dengan kecepatan transpirasi. Oke adik-adik, jadi jangan lupa
Di sini untuk kecepatan angin berkaitan dengan proses transpirasi. Banyak sekali ya faktor luarnya. Nah, biar adik-adik ingat, saya kasih cara supernya ya, solusi Kuiper. Kita lihat, saya tulis di sini aja, super. Oke, supernya adalah sapu manula ya, sapu manula, suhu, pH, udara, cahaya matahari ya, kemudian nutrisi, kelembapan udara dan kecepatan angin ya. Jadi di sini untuk mengingat ya biar gampang supernya sapu manula ya. Jadi ada suhu, ada pH, ada udara, ada nutrisi, ada cahaya matahari, ada kecepatan angin, ada kelembapan udara. Nah, adik-adik, mudah bukan? Ya, sampai di sini dulu pembahasan tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jangan lupa diulang kembali videonya ya, kemudian juga soal-soalnya dikerjakan supaya kalian semakin paham. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Kuiper.